Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku tidak menyangka, ternyata kalian juga telah mempersiapkan semuanya. Tapi kalian akan tetap mati duluan, sebelum semuanya berakhir, ucap Dewa Kehancuran sambil menyerang. Wush! Awas! Teriam Lan dan Sam berdiri di depan Lan Jingyi. Bang bang! Keempat kepala keluarga yang berada di alam Dewa Ilahi tingkat tinggi tahap menengah, mereka semua bertarung melawan Dewa Kehancuran dengan sekuat tenaga mereka. Bahkan semua pasukan mereka juga bertarung dengan pasukan dari Dewa Kehancuran. Melihat kekacauan dari arah istana, wajah semua rakyat berubah menjadi cemas. Mereka dapat merasakan dengan jelas, kalau keempat keluarga besar telah memulai serangannya melawan Dewa Kehancuran. Bang! Hahaha, kalian terlalu lemah. Ayo lagi, ucap Dewa Kehancuran dengan wajah yang bahagia. Bangke, pedang menghancurkan, ucap kepala keluarga Gu. Sing! Bang! Keempatnya terus bertarung di langit. Melihat pertarungan itu pun, semua orang yang berada di kota menatapnya dengan tangan terkepal. Apakah kita hanya diam saja dan memandangi semua ini? Tanya salah satu penonton kepada penonton yang lainnya. Tentu saja mereka semua juga adalah kultivator, karena di alam langit semua orang itu tidak ada yang manusia biasa. Karena sejak lahir, mereka sudah memiliki kekuatan sendiri. Meskipun ada yang lemah, tapi tetap saja mereka masih seorang kultivator. Pemuda itu, ucap seorang pria tua sambil memandang Lin Tian yang sedang bertarung dengan tetua agung. Topeng yang dia ingat dan pemuda yang tersenyum kepadanya hari itu, dan wajah pria tua itu bergetar dengan kuat. Semuanya, meskipun kita harus mati, tapi kita harus membela alam kehancuran ini. Jika Dewa Kehancuran terus berkuasa, maka anak cucu dan keturunan kita yang lain, mereka pasti tidak akan pernah bisa hidup bahagia, ucap pria tua itu dengan semangat juang yang tinggi. Yang lain saling memandang, karena memang benar jika mereka tidak berkorban, maka anak dan cucu mereka pasti akan merasakan hal yang sama dengan mereka. Ayo berjuang, ucap pria tua itu. Berjuang, ucap seluruh penonton yang ada di sana. Mereka terbang dengan cepat, dan menyerang seluruh pasukan dari keluarga San dan kerajaan. Ketika melihat bantuan dari rakyat, para pasukan dari keluarga besar dan keluarga kecil pun tersenyum. Mereka bertarung bersama-sama untuk bisa menciptakan alam kehancuran ini lebih baik lagi, meskipun nyawa mereka menjadi taruhan atas semua yang akan mereka lakukan itu. Bang! Sialan, bagaimana mungkin bisa begini? Ucap tetua agung yang terpisah dari Lin Tian. Dia memandang banyak rakyat alam kehancuran yang ikut dalam peperangan, dan ini membuat wajahnya terlihat sangat jelek. Kamu tidak tahu, hati setiap orang di alam kehancuran itu sama, meskipun cara mereka terlihat berbeda. Dan kami sebagai orang luar, tidak akan bisa melakukan apapun seenaknya, ucap Lin Tian dengan tersenyum. Cih, apa yang kamu tahu? Sekarang keluarga besar sedang dalam masalah juga, dan sebentar lagi 4 leluhur kalian juga akan mati. Dengan mereka yang masih terluka, apa yang dapat mereka lakukan? Ucap tetua agung dengan marah kepada Lin Tian. Terluka ya, apakah kamu yakin? Balas Lin Tian, lalu dia memandang ke arah rumah keluarga Lan yang berada di kejauhan. Wajah tetua agung segera berubah, dan dia juga melihat ke arah rumah keluarga Lan. Dan benar saja, hatinya yang sudah terguncang tadi pun berubah menjadi sesak, bahkan itu hampir membuat dia memuntahkan darah. Dia sebagai dewa surgawi tentu saja bisa melihat, ternyata perang juga terjadi di rumah keluarga Lan. Dan di langit, leluhur keluarga Lan masih terlihat baik-baik saja dan sedang bertarung dengan musuhnya. Sialan, kamu, ini pasti ulahmu lagi, ucap tetua agung dengan marah.
Lin Tian yang baru saja tersenyum, tiba-tiba saja menjadi serius ketika melihat tetua agung menghilang dan muncul di depannya. Bang bang! Keduanya langsung bertarung di langit dengan menggunakan pedang di tangan mereka masing-masing, dan sekarang sudah jelas kalau tetua agung sudah sangat marah dengan Lin Tian. Bukankah itu curang, jika kamu langsung menyerang dengan cara seperti itu? Ucap Lin Tian sambil bertarung dengan tetua gaung. Berisik, ucap tetua agung dengan marah sambil menyerang Lin Tian. Bang bang bang! Di rumah keluarga Lan. Bagaimana mungkin kamu sudah pulih? Ucap pria berpakaian hitam dengan gambar naga. Hahaha, tentu saja itu berkat tuanku. Sekarang mari kita mulai lagi. Aku sudah lama tidak bergerak, ucap leluhur Lan. Wush! Bang bang! Di rumah keluarga Yan, Ju, dan juga Gu, semua leluhur keluarga besar telah keluar, dan bertarung dengan musuh mereka. Para leluhur dibantu dengan orang-orang yang ditinggal di rumah mereka. Sial, bagaimana bisa semua rencana kami gagal? Ucap Dewa Kehancuran dengan marah, sambil memandang keadaan mereka sekarang. Dan, boom! Hahaha, itu karena kamu terlalu berpuas diri selama ini, ucap kepala keluarga Yan sambil menghapus darah di mulutnya. Meskipun keempatnya terluka, tapi mereka hanya dapat terus bertahan melawan serangan dari Dewa Kehancuran. Karena kekuatan mereka berempat, itu sangat jauh berbeda dengan Dewa Kehancuran. Sial, pedang menghancurkan segalanya, teriak Dewa Kehancuran. Sial, saudaraku, mari bertahan dari serangan ini. Ucap kepala keluarga Ju. Oke, ucap ketiga kepala keluarga lainnya. Lalu mereka mengeluarkan semua energi mereka, dan membuat penghalang untuk menahan serangan pedang Dewa Kehancuran itu. Ayah! Ucap Lan Jingyi yang sedang bertarung dengan salah satu praktisi, yang berada di tahap Dewa Ilahi tingkat rendah dari keluarga San. Bang 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 bang! Ah! Keempatnya berhasil menahan serangan kuat dari Dewa Kehancuran, tapi mereka terluka parah karena menahan serangan itu. Hahaha, kalian telah kalah. Meskipun aku tidak tahu dari mana kalian bisa mengetahui semua rencana kami, tapi tetap saja kalian akan mati di sini, ucap Dewa Kehancuran dengan bahagia. Sialan, ucap kepala keluarga Yan. Uhuk, cerot, Lan dan juga batuk darah, itu karena dia terluka parah di bagian organ dalamnya. Ayah, ucap Lan Jingyi yang muncul di depan Lan dan segera membantunya berdiri. Tidak, aku tidak akan pergi, dan aku akan melindungi ayah, ucap Lan Jingyi dengan wajah sedih. Jangan bersedih, ini sudah tugas kami sebagai kepala keluarga. Benarkan saudaraku, ucap Lan dan sambil melihat ketiga kepala keluarga lainnya. Pedang ini bernama pedang tengkorak, dan pedang ini telah menelan banyak tubuh makhluk hidup. Bahkan ada bentuk tengkorak yang nampak hidup, dan seperti berharap bisa bebas dari pedang tersebut. Tidak akan ku biarkan, ucap Lan Jingyi sambil mengangkat pedangnya. Hahaha, matilah. Tengkorak menelan daging, ucap Dewa Kehancuran. Cih, sungguh makhluk yang jahat, ucap Lan Jingyi. Nak, cepatlah pergi. Kami tidak bisa bertarung jika kamu ada di sini, ucap Lan dan kepada Lan Jingyi dengan wajah sedih. Hahaha, itu benar, balas kepala keluarga Yan, serta dua lainnya juga mengangguk setuju. Iya, namun sayangnya meski begitu, kalian semua akan mati sebagai nama kepala keluarga besar, ucap Dewa Kehancuran yang sudah bersiap menyerang mereka lagi. Pedang Dewa Kehancuran sudah berubah menjadi gelap, dan di dalam kegelapan pedang tulang itu ada tulang mereka. Sekarang, kalian dapat mati dengan pedangku ini, ucap Dewa Kehancuran. Hahaha, sayang, ucap Landan yang berdiri di depan Lan Jingyi, dan segera diikuti oleh tiga kepala keluarga lainnya. Bang! Wush! Hahaha, sungguh makhluk yang jahat. Ucap sosok kecil yang tiba-tiba muncul di depan kelima orang itu. Bang! Ledakan keras pun segera terjadi.
Setelah serangan dari Dewa Kehancuran itu menyentuh sesuatu, saat itu juga Dewa Kehancuran sudah terlihat senang, ketika dia melihat semua yang terjadi di bawahnya. Tetapi dalam sekejap, wajahnya berubah sangat jelek, karena dia melihat kelima orang itu masih hidup. Dan di langit di depan mereka, sosok kecil putih berdiri dengan sombong menatap dirinya. Kamu kucing bodoh itu. Ucap Dewa Kehancuran. Apa maksudmu kucing bodoh? Apakah kamu sudah menjadi gila karena terlalu bodoh? Ucap bayi kecil dengan tenang, tapi tatapannya sudah sangat ingin membunuh Dewa Kehancuran. Melihat sosok kecil di depan mereka, keempat kepala keluarga itu langsung tercengang. Mereka tidak percaya, serangan seorang ahli Dewa Surgawi dapat dengan mudah dipatahkan oleh seekor kucing. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Dewa Kehancuran dengan serius. Oh, aku adalah kucing yang suka berkelana, dan menikmati kecantikan, jawab bayi kecil dengan bercanda. Kampret, Dewa Kehancuran menjadi marah, karena jawaban bercanda bayi kecil. Bang, jangan terlalu terburu-buru, ucap bayi kecil sambil menangkis pedang Dewa Kehancuran, dengan energi yang berbentuk cakar yang besar. Bang! Di langit, keduanya bertarung dengan cepat di bawah tatapan bodoh keempat kepala keluarga itu. Apakah binatang bisa sekuat itu sekarang? Ucap kepala keluarga Yan. Jangan lihat dia adalah kucingnya Lin Tian, tentu saja kucing itu tidak akan selemah kepala keluarga Yan, balas Lan Jingyi dengan tersenyum manis. Mendengar jawaban itu, keempatnya mengangguk lalu mereka memulihkan diri di bawah penjagaan Lan Jingyi, dan juga beberapa orang dari empat keluarga yang datang melindungi mereka. Bang, sial, bagaimana bisa begini? Ucap Tetua Agung dengan marah, sambil memandang Lin Tian dan yang lainnya. Dia tidak percaya kalau rencana yang telah lama direncanakan, itu gagal total karena pemuda bertopeng yang sedang bertarung dengan dirinya ini. Naga es, ucap Lin Tian. Dari serangan pedang Lin Tian, energi es berwujud naga segera menyerang Tetua Agung. Sial, ucap Tetua Agung. Dan, boom, Tetua Agung terhempas jauh dari Lin Tian, dan di bibirnya ada jejak darah akibat dari serangan Lin Tian tadi. Tetua Agung hanya memandang Lin Tian dengan wajah penuh kebencian. Siapa kamu sebenarnya? Ucap Tetua Agung dengan marah. Siapa aku? Itu tidaklah penting. Tapi yang jelas, kamu akan berakhir di sini. Tapi aku akan mengampunimu, seandainya jika kamu. Lin Tian menghentikan ucapannya, lalu tersenyum ke arah Tetua Agung. Melihat senyum Lin Tian itu, wajah Tetua Agung berubah sedikit mengkerut. Entah kenapa, dia merasa kalau pemuda ini seperti mengetahui semua hal tentang dirinya. Tetua Agung menyerang Lin Tian lagi, tapi wajahnya sekarang terlihat sedikit tenang saat bertarung dengan Lin Tian. Lin Tian yang melihat hal itu menjadi sedikit kagum, dan dia tidak menyangka kalau orang ini bisa kembali tenang, setelah semua rencananya digagalkan oleh Lin Tian. Bang! Pedang tengkorak menghancurkan, ucap Dewa Kehancuran. Bang! Mengaum. Bayangan harimau muncul di kepala bayi kecil, dan kemudian menghancurkan seluruh serangan Dewa Kehancuran. Saat melihat serangannya dihancurkan, wajah Dewa Kehancuran menjadi sedikit tidak senang. Kucing putih ini ternyata sangat kuat, dan tidak seperti yang dia bayangkan. Saat dia melihat bayangan harimau di kepala bayi kecil, dia sudah bisa menebak kalau kucing ini adalah keturunan dari binatang suci harimau hitam bersayap. Aku tidak menyangka, kalau binatang suci sepertimu akan tunduk kepada dewa dari alam langit, ucap Dewa Kehancuran sambil melihat bayi kecil. Jangan terlalu berisik. Ayo kita buat lebih seru lagi, ucap bayi kecil dengan tenang. Bang! Taring kegelapan, hancurkan, ucap bayi kecil. Tengkorak penelan, ucap Dewa Kehancuran. Dan,
Boom! Dua serangan bertabrakan di langit dengan sangat kuat, bahkan 4 kepala keluarga tidak menyangka, ternyata kucing Lintian sangat kuat dari apa yang mereka bayangkan. Saudara Lan, akhirnya aku mengerti. Kenapa katak hanya bisa melihat dari bawah sumur saja, ucap kepala keluarga Yan sambil tersenyum kecut. Lan dan hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia menoleh ke arah Lintian yang sedang bertarung. Bisa dilihat, keduanya masih seimbang dalam hal kekuatan. Cepatlah memulihkan diri, dan bantu yang lain untuk membunuh keluarga San, ucap kepala keluarga Gu yang terlihat marah sambil memandang seluruh keluarga San. Ayah, bagaimana ini, ucap Lan Jingyi yang khawatir sambil memandang ayahnya, tapi sesekali dia akan melihat ke arah Lintian yang sedang bertarung dengan sengit. Dia dapat merasakan aura dingin yang keluar dari Lintian, dan aura dingin itu sangatlah kuat. Hal ini pun tidak bisa diduga oleh Lan Jingyi, kalau Lintian ternyata sangatlah kuat. Tapi dia berharap, kalau Lintian bisa menang dan tidak terjadi apa-apa dengan Lintian. Tentu saja, Lan dan bisa melihat kekhawatiran anaknya ini. Dia juga mengerti kalau Lintian tidak tertarik dengan anaknya, dan kali ini dia merasa sebagai ayah sangat sedih kepada anaknya. Kamu katahu sendiri, dia tidak mencintaimu bukan, ucap Lan dan dengan pelan. Aku tahu ayah, tapi kan, selama aku bisa bersamanya dan selalu ada di dekatnya, itu semua sudah cukup bagiku, ucap Lan Jingyi dengan senyum cemerlang di wajahnya. Dia, memiliki anak yang telah dewasa sangatlah sulit, ucap Lan dan 3 orang lainnya juga menggelengkan kepalanya, karena mereka juga tahu bagaimana perasaan Lan dan itu sudah menjadi resiko seorang ayah, jika anak perempuannya sudah dewasa. Mereka sebagai ayah hanya bisa mendukung, dan menjadi sandaran bagi anak mereka. Jika anak mereka tersakiti, maka merekalah yang akan pertama marah, dan kemudian maju untuk membela anak mereka. Tidak apa-apa ayah, aku baik-baik saja. Cepat sembuhkan diri ayah dan paman semua, ucap Lan Jingyi yang masih tersenyum, sambil memegang pedang di tangannya. Keempatnya menghela nafas, lalu menutup mata dan mencoba untuk secepatnya menyembuhkan energi di tubuh mereka. Bang, sungguh luar biasa, ucap Tetua Agung sambil memandang Lintian dengan tersenyum. Melihat senyum dan juga mendengar perkataan Tetua Agung, Lintian hanya mengerutkan keningnya. Dia merasa kalau orang ini tiba-tiba terlalu tenang, padahal tadi jelas-jelas kalau rencananya telah gagal. Oh, luar biasa, apakah kamu sedang menghibur diri? Ucap Lintian dengan rare senyum juga. Hahaha, menghibur diri ya. Kamu salah. Meskipun ini tidak sempurna, tapi setidaknya sudah cukup untuk membunuhmu, ucap Tetua Agung dengan tiba-tiba. Lalu, tanah mulai bergetar dari bawah istana. Kemudian dari halaman istana, tanah terbelah sangat dalam. Di bawahnya terdapat sebuah kolam hitam, di mana kolam itu terbuat dari darah manusia dan tulang manusia. Saat Lintian melihat tulang itu, wajahnya memerah karena dia menjadi sangat marah. Kemarahannya itu disebabkan oleh semua tulang manusia itu, yang jelas-jelas adalah tulang wanita dan anak-anak yang masih berumur 10 tahun ke bawah. Dasar bajingan, biadab, ucap Lintian. Hahaha, di mana senjatanya? Ucap Tetua Agung yang tiba-tiba sadar kalau ada sesuatu yang hilang. Meong, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.